Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali membuat konten yang akan kita sambut adalah film-film yang akan tayang di 2024. Oke, kali ini gue bagi dua bagian. Yang pertama, daftar film khusus film Indonesia yang tayang di 2024 ya. Dan yang nanti part keduanya adalah film internasional yang akan tayang. Jadi gue bagi dua nih segmennya. Yang pertama film Indonesia, yang kedua film internasional. Jadi kira-kira film Indonesia apa aja nih yang akan tayang di 2024 sepanjang 2024 ya. Entah bulan apa, yang pasti akan segera tayang di 2024. Wah, jadi ini akan menjadi rekomendasi juga buat kalian yang pengen banget nonton film-film seru di 2024 ini. Rata-rata sih di awal tahun ya, karena info film Indonesia tuh sedikit jarang untuk jangka panjang, rata-rata jangka pendek semua ya, alias sudah dalam masa proyek filmnya itu, alias sudah diproduksi. Jadi jatuhnya cepet kalau film Indonesia tuh baru diinfokan, udah bentar lagi tayang, baru diinfokan bentar lagi tayang. Jadi ya nggak kayak film luar yang perlu editing panjang. Kalau film Indonesia editingnya biasanya lebih cepat, dan memang filmnya kalau nggak horor pasti drama, makanya durasi untuk info film sampai ke penayangan itu dekat gitu. Oke, tanpa basa-basi dan terlalu panjang ngomongnya, langsung kita masuk ke daftar film. Oke, penikmat film, kita masuk ke daftar film Indonesia yang akan tayang di 2024 nih. Yang pertama mungkin kalau gua tertarik sama filmnya Joko Anwar ya, Joko Anwar yang berjudul Siksa Kubur. Ya, kalau di akhir tahun kemarin ada film Siksa Neraka di Desember. Sekarang kita masuk lagi di 2024, ada film Joko Anwar yang akan segera tayang berjudul Siksa Kubur. Sebenarnya ini adalah film yang pernah dia buat versi pendek, berjudul apa gitu gue lupa, dan dia angkat jadi layar lebar gitu, versi layar lebarnya. Dan ini mungkin akan jauh lebih serem ya, karena sebenarnya dia itu punya proyek-proyek film pendek yang belum banyak diketahui orang. Jadi mungkin awal mulanya buat ngetes diri dia bisa nggak bikin film horor. Akhirnya banyak dia memproduksi film-film pendek khususnya horor gitu, dan akhirnya setelah Pengabdi Setan meledak kan, akhirnya dia sering banget dapat proyek film horor. Nah, salah satunya ini film terbaru berjudul Siksa Kubur. Nah, ini akan jauh lebih serem kah, atau lebih menegangkan kah, atau bahkan lebih jump scare ya. Nggak tahu juga nih akan seperti apa nih. Yang jelas sih kalau Siksa Neraka bikin orang tobat ya. Kalau Siksa Kubur kayak gimana nih? Apakah sama atau bahkan jauh lebih menyeramkan? Karena yang akan ditampilin pasti visualnya ya, visual siksaan kubur dan juga hal-hal goib yang terjadi sebelum menjelang ajal sampai dia dikubur gitu. Jadi apa yang dialami oleh si mayit itu atau si jenazah tersebut, waduh, ini akan menjadi lebih seram nih tentunya. Oke, berikutnya film yang awal tahun tayang yaitu Anchika. Anchika menjadi rekomendasi juga buat kalian karena ini film Dilan tapi versi baru, versi yang diperankan bukan sama Iqbal Ramadan lagi. Dan Anchikanya ini adalah pacarnya Dilan setelah bersama Milea di masa sekolah, dan sekarang udah masuk ke masa kuliah ya jatuhnya ya, anak kampus nih. Nah, dia itu, si Dilan itu pacarannya sama Anchika. Sayangnya nih karakter Dilannya bukan Iqbal lagi ya. Kalau Iqbal kan mungkin bisa mengingatkan kita yang dulu, sekarang udah dewasa, tapi versi dewasanya mungkin dibedain ya orangnya. Tapi mungkin nggak tahu nih gerak-gerik si pemeran baru ini bisa nggak seperti Dilan, karena ciri khas banget ya Dilan itu Iqbal. Nah, kalau yang sekarang yang versi dewasanya akan jauh lebih menarik apa enggak nih, kita lihat. Dan untuk Anchikanya sendiri diperankan oleh Ji ya, Ji dari JKT48. Kalau kalian pencinta JKT pasti tahulah. Nah, itu menarik sih dua film itu. Dan ada lagi film komedi berjudul Agak Lain. Agak Lain ini sebenarnya sutradaranya ternyata Ernest ya, Ernest, dan ternyata wow, ada pemeran-pemeran dari podcast Agak Lain juga ya, pemain-pemainnya siapa namanya, si Boris Bukir,
si siapa namanya lu, Batak, komika Batak semua sih, lupa gue namanya, aduh pokoknya yang komika Batak semua lah. Ada Indra Jegel, Boris Bokir, Oka apa Oki ya, Oki Rengga, dan satu lagi si Benedion ya, Benedion Raja Guguk. Nah itu dia juga banyak filmnya juga deh. Itu 4 itu yang dari podcast agak lain tampil akhirnya di film. Nah kali ini versinya horor komedi ya, tentang rumah hantu gitu. Udah ada tayang trailernya kok. Mungkin gue akan sedikit tampilkan di sini adegannya, seru banget ketika dia membuat apa, bekerja atau membuat tempat hiburan ya yang berhubungan dengan rumah hantu, terus wahana-wahana lain yang seru-seru abis di pasar malam gitu ya, seru-seru. Oke, berikutnya film yang seru lainnya ada Kereta Berdarah. Wah, Kereta Berdarah itu gue sempet reaction juga trailernya, dan cukup menarik sih kalau menurut gue, karena Kereta Berdarah tuh konsepnya unik di dalam kereta, tapi di situ ada unsur horor misterius yang dimana setiap masuk terowongan akan hilang tuh kereta, satu gerbong hilang, dan misteri di dalam gerbong itu yang akan diperlihatkan. Semua orang mati di dalam gerbong itu, bukan mati karena keretanya putus, bukan, tapi karena ada makhluk halusnya. Wah, gokil, serem pas gue lihat trailernya. Udah ada di reaction trailer, jadi bisa kalian saksikan lebih lengkapnya ya. Dan selanjutnya mungkin yang terbaru juga di awal tahun juga sih sebenarnya, banyak film horor yang seru, yaitu berjudul Trinil. Trinil kali ini paling buntung ya. Ini Hanung. Wah, Hanung jarang banget bikin film horor. Karena banyak horor, akhirnya Hanung pun kebagian film horor. Dan horor kali ini diangkat dari film jadul lah ya, bisa dikatakan film yang udah lama banget, akhirnya diangkat lagi. Sebenarnya bukan film jadul sih, kayak cerita horor yang ada di radio gitu di zaman dulu. Nah ini sekarang diangkat ceritanya dan jauh lebih menarik ya, tentunya dengan visual yang oke, punya, mencekam lah jatuhnya. Dan yang terakhir drama berjudul Sehidup Semati. Nah ini juga gua rekomendasi buat kalian ya, karena seru banget nih. Sehidup Semati ini kalau menurut gua apa ya, film psikologi ya, drama psikologi yang menarik tentang pernikahan, unsur KDRT, dan tentu saja kejiwaan yang akan ditampilkan di sini, yang dimana dia berusaha mempertahankan rumah tangganya tapi tidak tahan dengan KDRT-nya gitu. Waduh, menarik. Udah sempat gue reaction juga trailernya, jadi bisa kalian saksikan. Dan menurut gue sih dari keseluruhan film tersebut yang tadi gue sebutin, yang paling banget gue tunggu adalah Siksa Kubur. Wah, Siksa Kubur tuh menarik banget ya, film Joko Anwar. Mungkin untuk sekarang belum ada promosinya, promosi artnya, baik itu teaser, trailer ataupun posternya, baru judul doang ya. Jadi belum banyak dites siapa pemainnya, belum disepil-sepil lagi sinopsis lengkapnya seperti apa. Jadi intinya filmnya gue yakin sih pasti bakal seru dan bakal menyenangkan, dan tentu saja bakal seram ya. Versinya Joko Anwar gue bisa dibilang jaminan mutu lah untuk film horor saat ini. Kalau kalian tertarik sama film apa, langsung tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi untuk part kedua, film internasional apa aja nih yang seru yang bisa kalian saksikan di bioskop nanti. Oke, sekian dulu untuk part 1 film Indonesia yang tayang 2024 kali ini. Terima kasih sudah menonton. You know, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.